Seorang wanita yang perasa mungkin akan menjaga jarak, membuat Anda bertanya-tanya mengapa seseorang yang begitu peduli bisa bersikap dingin. Namun, kenyataannya adalah ketika emosi mendalam, ketakutan pun ikut mendalam. Jarak yang ia ciptakan tidak selalu berarti ia tidak tertarik. Seringkali itu pertanda bahwa ia merasa kewalahan, tidak yakin, atau sedang berusaha melindungi sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Video ini hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memberi Anda kejelasan agar Anda tidak kehilangan arah saat ia menjauh. Mari kita telusuri mengapa wanita yang terlalu peduli justru bisa tiba-tiba terasa jauh. Nomor 1. Paradoks perasaan mendalam. Ketika seorang wanita memiliki perasaan yang begitu dalam, ia mungkin akan menarik diri. Ini bukan karena ia tidak peduli, melainkan justru karena ia terlalu peduli. Intensitas emosi bisa membanjiri keseimbangan batinnya, dan menjaga jarak adalah caranya untuk mengatasi hal itu. Bahkan, koneksi yang paling intens terkadang justru membuat seseorang mundur sejenak untuk bernapas. Keheningannya mungkin bukan tanda ia melepaskan, tapi justru ia sedang mencoba memahami seberapa besar pengaruh Anda terhadap dirinya. Inilah paradoksnya, Anda menggerakkan sesuatu yang kuat dalam dirinya, dan kekuatan itu yang membuatnya mundur. Anda tidak perlu panik saat ini terjadi. Anggap saja ini seperti pasang surut air laut, ia naik, ia turun, tapi lautan tidak pernah meminta maaf atas ritmenya, begitu pula Anda. Seorang pria yang stoik memahami bahwa emosi bukanlah musuh, melainkan pembawa pesan. Jadi, ketika energinya bergeser, ketika ia diam, atau ketika ia menjaga jarak, jangan melihatnya sebagai penolakan. Lihatlah sebagai sinyal untuk bersabar, waktu untuk tetap teguh dan tidak reaktif. Bisa jadi ia kewalahan oleh rasa aman yang Anda berikan. Mungkin ketenangan yang tidak biasa dalam kehadiran Anda membangkitkan luka lama atau membuatnya mempertanyakan pola perilakunya sendiri. Jadi, alih-alih mencoba menariknya kembali, tetaplah membumi. Teruslah menjalani hidup Anda dengan niat, bukan dengan keputusasaan. Jika ia kembali, itu bukan karena Anda mengejarnya, melainkan karena ketenangan Anda memberinya ruang untuk menemukan kejelasan. Disinilah letak kekuatan sejati, bukan pada kendali, melainkan pada kemampuan Anda untuk menahan ruang emosional tanpa kehilangan jati diri Anda. Itulah yang membedakan pria yang memahami perasaan dari pria yang dikuasai oleh perasaannya sendiri. Kekuatan tenang itulah yang akan ia ingat lama setelah hiruk-pikuk memudar. Jika bagian ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Pernahkah Anda merasakan seseorang menjauh tepat ketika koneksi terasa paling kuat? Jarak itu tidak selalu berarti panik, seringkali itu adalah tanda untuk tetap berpusat pada diri. Sampaikan pemikiran Anda di kolom komentar, atau cukup ketik kehadiran tidak mengejar kebisingan. Kalimat singkat ini mencerminkan kedalaman seluruh pesan ini. Mari kita lanjutkan dan lihat apa lagi yang mungkin terjadi di balik keheningannya. Nomor 2. Ketakutan akan kerentanan. Membuka diri sepenuhnya berarti mengambil risiko untuk terluka. Ketika seorang wanita mulai memiliki perasaan yang nyata, ia mungkin menarik diri untuk melindungi dirinya sendiri. Bagi pria yang membumi, ini bukan penolakan, melainkan sebuah sinyal. Filosofi Stoik mengajarkan Anda untuk tidak menuntut hatinya, tetapi untuk menawarkan rasa aman tanpa pamrih. Perlu dipahami, saat emosi semakin dalam, begitu pula ketakutan untuk terekspos. Ia mungkin tiba-tiba menjauh setelah momen kedekatan yang intens, bukan karena ia kehilangan minat, melainkan karena ia takut kehilangan kendali. Barangkali ia pernah terluka di masa lalu, atau mungkin ia tidak sepenuhnya percaya pada rasa aman untuk menunjukkan dirinya. Seutuhnya, ketakutan ini tidak selalu terucap, tapi termanifestasi dalam jarak, sinyal campur aduk, atau tiba-tiba ia menjadi sangat sibuk. Disinilah respons Anda menjadi krusial. Pria yang reaktif akan menganggapnya pribadi. Ia akan mengejar, menuntut kejelasan, dan mencoba memperbaiki sesuatu yang belum siap untuk diperbaiki. Namun, pria stoik bertindak berbeda. Ia mengamati. Ia memahami bahwa tidak setiap penarikan berarti akhir. Terkadang, itu hanyalah jeda,
momen baginya untuk memeriksa apakah benar-benar aman untuk bersandar. Jadi, alih-alih panik, pertahankan diri Anda. Jangan menarik rasa hormat Anda, dan jangan mencoba memaksakan koneksi. Tetaplah tenang, teguh, dan tak tergoyahkan. Ini bukan karena Anda acuh tak acuh, tapi karena nilai diri Anda tidak terikat pada naik turunnya emosinya. Bayangkan seperti ini, sama seperti Anda membangun benteng pertahanan melalui rasa sakit masa lalu, begitu pula ia. Ketika seseorang cukup dekat hingga menyentuh benteng itu, nalurinya adalah tersentak. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun, yang membedakan Anda adalah bagaimana Anda merespons saat hal itu terjadi. Jika Anda bisa menjadi kehadiran langka yang tidak menghakimi ketakutannya, dan juga tidak goyah karenanya, Anda sedang menawarkan sesuatu yang sangat kuat, stabilitas. Seiring waktu, stabilitas itu akan memungkinkannya untuk bernapas, percaya, dan mungkin membuka diri lebih dalam. Jadi, lain kali Anda merasakan ia menjauh, jangan terburu-buru memperbaikinya. Jangan memaksanya menjelaskan apa yang mungkin belum sepenuhnya ia pahami sendiri. Hadir saja, sebab, dalam ketenangan itu, dalam kekuatan tenang Anda, ia akan merasakan sesuatu yang langka, keamanan emosional. Dan bagi seseorang yang takut akan kerentanan, itulah awal dari kepercayaan. Nomor 3. Kelebihan emosi dan penarikan diri. Terkadang, cinta justru bisa memicu luka lama atau ketakutan mendalam pada seorang wanita. Ia menarik diri bukan karena apatis, melainkan sebagai mekanisme pertahanan diri. Mungkin ia pernah merasa ditinggalkan di masa lalu, atau kerentanan justru dihukum. Jadi, ketika ia mulai merasakan sesuatu yang dalam bersama Anda, sistem pertahanannya langsung aktif. Ini bukan berarti ia tidak peduli, justru karena ia sangat peduli hingga perasaannya membanjiri dirinya. Dalam kondisi kewalahan itu, ia menarik diri untuk melindungi bagian paling rapuh dalam dirinya. Disinilah banyak pria sering terperangkap. Mereka mengejar, bertanya, dan berusaha memperbaiki apa yang sebenarnya bukan urusan mereka untuk diperbaiki. Namun, pria yang membumi, seorang stoik, tidak menganggap hal ini sebagai masalah pribadi. Ia tidak terburu-buru untuk menutup celah atau panik saat energi berubah. Ia memahami bahwa tidak semua badai adalah miliknya untuk ditenangkan. Ia tetap berakar kuat seperti pohon di tengah badai, tak tergoyahkan oleh angin yang berlalu. Ini adalah disiplin emosional, tidak bereaksi hanya karena emosi Anda mendorongnya. Bayangkan ini, ia berhenti mengirim pesan seperti dulu, kehangatan dalam suaranya memudar, dan Anda merasakan jarak. Daripada memohon jawaban atau menuduhnya menjauh, tarik napas. Amati, beri ia ruang, karena Anda tahu bahwa orang membutuhkan ruang untuk memilah emosi mereka sendiri. Semakin aman Anda dengan diri sendiri, semakin sedikit Anda membutuhkan jaminan dari luar. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengambil kekuatan dari dalam, untuk tetap teguh bahkan ketika segala sesuatu di luar diri kita menjadi tidak pasti. Jadi, jika ia menarik diri, jangan jadikan itu tentang harga diri Anda. Jangan kehilangan ketenangan Anda hanya karena mencoba mengatur ketenangannya. Tetaplah teguh, hadir tanpa menekan. Dan yang terpenting, ingatlah, pria yang tidak goyah di hadapan kebingungan adalah pria yang pada akhirnya akan ia percayai dengan cara yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Biarkan ia merasakan perbedaan antara seseorang yang reaktif dan seseorang yang memahami. Di sanalah kekuatan sejati Anda berada. Nomor 4. Menguji kedalaman hati secara diam-diam. Jarak yang ia ciptakan mungkin merupakan ujian diam-diam, bukan bentuk manipulasi, melainkan sebuah rasa ingin tahu. Ia ingin melihat, apakah Anda akan bereaksi dengan ketergantungan atau dengan kendali emosional. Seorang pria stoik memahami bahwa nilainya tidak terbukti di bawah tekanan, melainkan terungkap dari kemampuannya untuk tetap tenang saat keadaan tidak masuk akal. Seringkali, ketika seorang wanita menarik diri, itu bukan karena ia ingin pergi, tapi karena ia merasakan hal-hal yang belum bisa ia ungkapkan.
Ia ingin tahu apakah Anda akan tetap membumi saat emosinya sulit dibaca. Ia tidak meminta jaminan secara langsung, ia mengamatinya melalui perilaku Anda. Mungkin ia tiba-tiba kurang responsif, atau nada hangatnya berubah menjadi netral. Ini semua sangat halus, dan itulah intinya. Ia sedang menguji kedalaman kehadiran Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam keheningan itu, reaksi Anda berbicara banyak. Jika Anda panik, mengejar, atau mulai mempertanyakan nilai diri Anda justru mengonfirmasi ketakutannya bahwa Anda adalah pribadi yang bergantung secara emosional. Namun, jika Anda tetap teguh, tenang, dan hadir dalam hidup Anda sendiri, ia akan mulai merasakan sesuatu yang tak terduga, kepercayaan. Para filsuf Stoik tidak mengajarkan kita untuk pasif, melainkan untuk merespons dengan akal sehat, bukan impuls. Jadi, ketika air emosi menjadi keruh, peran Anda bukanlah memaksakan kejelasan, melainkan menjadi ketenangan di tengah badai. Anda tidak perlu menguraikan setiap keheningan, cukup tunjukkan melalui kehadiran Anda bahwa Anda tidak tergoyahkan olehnya. Itulah yang membedakan Anda, bukan kata-kata Anda, melainkan sikap Anda yang tak tergoyahkan. Terkadang, ujian sebenarnya bukanlah apakah Anda berusaha mendekat, melainkan apakah Anda bisa duduk dalam ketidakpastian dan tetap setia pada diri sendiri. Maka, inilah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda, bisakah Anda mempertahankan ketenangan batin saat segala sesuatu terasa tidak pasti? Di sanalah kekuatan sejati muncul, bukan dalam apa yang Anda katakan, tetapi dalam bagaimana Anda bersikap ketika tidak ada jawaban yang jelas dan emosi bergejolak. Jika Anda pernah merasa seorang wanita menarik diri hanya untuk melihat apakah Anda akan mengikuti, atau jika Anda pernah mengalami ujian kehadiran yang halus ini, bagikan cerita Anda di komentar atau cukup tuliskan, "Saya tetap teguh." Biarkan itu menjadi pengingat bagi Anda dan juga baginya bahwa Anda ada di sini bukan untuk mengejar kejelasan, Anda adalah kejelasan itu sendiri. Nomor 5. Kebutuhan akan pemrosesan emosional. Beberapa wanita membutuhkan waktu untuk memilah emosi sebelum mereka dapat mengungkapkannya sepenuhnya. Keheningan yang Anda rasakan darinya bukanlah kehampaan, justru itu penuh dengan pemikiran. Seorang pria Stoik tidak akan mengganggu proses ini. Ia tidak akan berusaha mengisi setiap celah, melainkan memberi ruang, dan kesabaran seperti itu berbicara banyak. Perhatikan, ketika ia menarik diri, itu tidak selalu berarti ada yang salah dengan Anda. Bisa jadi emosinya sedang bergelora, membingungkan, bahkan membanjiri dirinya. Dalam kebisingan batin itu, ia membutuhkan kejelasan sebelum bisa kembali terhubung. Bayangkan ini, setelah percakapan mendalam, ia tiba-tiba menjauh, tanpa pesan, tanpa kehangatan, tanpa drama, hanya keheningan. Disinilah kebanyakan pria akan panik. Mereka akan menganalisis berlebihan, menghubungi berulang kali, atau mencoba memperbaiki sesuatu yang bahkan belum jelas terucap. Namun, pria yang membumi, yang telah belajar dari para Stoik, tidak akan terjebak dalam lingkaran itu. Ia tahu bahwa emosi, seperti badai, membutuhkan waktu untuk berlalu. Dan yang lebih penting, ia menghormati dunia batin wanita tersebut, cukup untuk tidak mencoba mengendalikannya. Stoikisme mengingatkan kita untuk menguasai respons diri sendiri, bukan proses orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bersikaplah toleran dengan orang lain dan ketat dengan diri sendiri." Ini adalah pola pikir yang tepat. Anda tetap hadir, tetapi tidak menekan. Anda tersedia, tetapi tidak mengejar. Emosinya mungkin sedang berproses dengan cara yang tidak bisa Anda lihat, tetapi ketenangan dan ketidakreaktifan Anda itulah yang menciptakan rasa aman yang mungkin akan membawanya kembali. Jadi, jangan terburu-buru, dan jangan salah menafsirkan kebutuhannya untuk memproses sebagai ketidakminatan. Anda tidak ada di sana untuk menuntut kejelasan, Anda ada di sana untuk mewujudkan kejelasan itu sendiri. Biarkan ia mencapai kesimpulannya sendiri, sementara Anda tetap berakar pada kedamaian batin Anda. Seringkali, ketika badai berlalu, kekuatan tenang itulah yang paling ia ingat. Nomor 6. Gema luka masa lalu.
Seorang wanita mungkin membawa bekas luka dari pengalaman sebelumnya, luka yang muncul kembali saat hubungan terasa semakin serius. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan, jangan mencoba menyembuhkan apa yang bukan milik Anda untuk diperbaiki. Hadir, tetapi jangan memaksakan diri masuk ke tempat ia belum membuka pintu. Sebab, terkadang apa yang Anda lihat sebagai jarak atau kebingungan darinya sama sekali bukan tentang diri Anda. Itu adalah gema dari masa lalu yang jauh sebelum Anda hadir. Mungkin ia pernah terekspos dalam kerentanan pada seseorang yang tidak melindungi kepercayaannya. Mungkin ia memberi terlalu banyak terlalu cepat dan menanggung akibatnya. Kini, setiap kali ia merasa dirinya semakin dekat dengan seseorang, pikirannya memicu peringatan lama. Tubuhnya menarik diri, kata-katanya menjadi tertutup, dan kehangatannya memudar. Ini bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia takut merasakan sakit itu lagi. Disinilah Anda, sebagai pria yang berpegang pada prinsip Stoik, menunjukkan kekuatan melalui kesabaran. Anda tidak menganggapnya pribadi. Anda tidak mencoba membuka lembaran masa lalunya dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, Anda tetap teguh. Anda membiarkan kehadiran Anda berbicara. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentangnya. Jadi, jangan menghakimi keraguannya, cukup amati saja. Biarkan ia melihat bahwa energi Anda tidak bergeser saat keadaan tenang, dan bahwa Anda tidak ada di sana untuk memperbaikinya, melainkan untuk memahami dirinya jika ia mengizinkan. Bayangkan Anda sedang berkencan dan ia tiba-tiba menjauh setelah percakapan mendalam. Daripada bertanya, ada apa? Berkali-kali atau mencoba menghiburnya, Anda berhenti. Anda membiarkannya merasakan apa yang perlu ia rasakan. Mungkin nanti, ia akan menceritakan tentang sesuatu dari masa lalunya yang belum terselesaikan. Momen itu hanya terjadi karena Anda memberinya ruang untuk merasa aman, tanpa tekanan. Beberapa wanita memiliki tembok yang dibangun dari pengalaman bertahan hidup, bukan manipulasi. Jika Anda mencoba merobohkannya terlalu cepat, tembok itu justru akan semakin tebal. Namun, ketika Anda berdiri diam dengan mata tenang, napas stabil, tanpa perlu menjadi penyelamat, Anda menjadi orang pertama yang tidak menuntut akses. Anehnya, itulah yang justru akan membuatnya ingin membuka pintu. Bukan tugas Anda untuk menghapus sejarahnya, tetapi pilihan Anda untuk menunjukkan kepadanya bahwa tidak semua pria akan pergi saat emosi menjadi berat. Jadi, tetaplah berpusat, tetaplah berbuat baik, dan biarkan ia melepaskan baju besinya ketika ia siap, bukan karena Anda tidak sabar. Itulah yang ditawarkan oleh kehadiran Stoik, bukan solusi, melainkan keamanan tanpa tekanan. Nomor 7. Ilusi kehilangan kendali. Ketika seorang wanita mencintai terlalu dalam, ia bisa merasa seolah kehilangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia menciptakan jarak, berharap bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Pria yang berpegang pada prinsip Stoik tidak mencoba mendominasi emosinya, ia justru memimpin dengan memberi contoh, yaitu dengan bersikap seimbang, teguh, dan tak tergoyahkan. Saat emosi begitu mendalam, rasanya seperti terjatuh bebas, terutama bagi seseorang yang terbiasa menjaga ketenangan. Ketika ia mulai peduli lebih dari yang ia duga, ia mungkin tiba-tiba merasa terekspos dan rentan. Bersamaan dengan kerentanan itu, muncul ilusi bahwa ia kehilangan kendali atas dunia emosionalnya sendiri. Jadi, apa yang ia lakukan? Ia menarik diri, bukan karena ingin memutuskan hubungan, tetapi karena ia ingin bernapas. Ini seperti tombol pengaturan ulang. Keheningan dan jarak yang ia ciptakan tidak selalu berarti penolakan, terkadang, itu adalah caranya membangun kembali batas-batas internal agar ia tidak merasa kewalahan. Jika Anda panik, mengejar, atau mempertanyakan setiap gerakannya, Anda hanya akan mengonfirmasi ketakutannya bahwa cinta berarti kehilangan kendali. Namun, jika Anda tetap tenang, fokus pada tujuan Anda, dan tidak terganggu oleh perubahan sementara, ia akan mulai menyadari bahwa dekat dengan Anda tidak berarti ia akan kehilangan dirinya. Ketika ia merasakan bahwa Anda tidak terguncang oleh pasang surut emosionalnya,
bahwa Anda tidak ada di sana untuk memperbaiki, memaksa, atau mengendalikan. Ia merasa lebih aman. Dan secara paradoks, rasa aman itulah yang mengundangnya kembali. Anda bukanlah api yang berusaha menyala lebih terang untuk membuktikan diri. Anda adalah api yang stabil, yang tetap menyala bahkan saat angin bertiup kencang. Kehadiran Anda mengajarkannya bahwa cinta tidak harus berarti menyerahkan identitas. Cinta bisa berarti bertumbuh bersama seseorang yang menghargai ruang, ketenangan, dan kejelasan. Jadi, ketika ia menarik diri, jangan merespons dengan ketakutan, responslah dengan kekuatan. Biarkan ia melihat bahwa ia tidak kehilangan dirinya dengan mencintai Anda, ia justru belajar merasa aman saat melakukannya. Jika ini beresonansi dengan Anda, luangkan waktu untuk merenung. Pernahkah Anda salah mengartikan jeda emosionalnya sebagai penolakan, padahal sebenarnya itu adalah caranya mengambil napas? Terkadang, respons paling kuat bukanlah melakukan lebih banyak, melainkan mempertahankan diri dengan keyakinan yang tenang. Saya ingin mendengar pemikiran Anda tentang ini. Bagian mana dari pesan ini yang paling menonjol bagi Anda? Sampaikan komentar di bawah, atau jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik, kekuatan sejati adalah ketenangan di bawah tekanan. Mari kita lanjutkan percakapan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin berikutnya karena ada lebih banyak hal yang perlu diungkap tentang bagaimana jarak yang ia ciptakan seringkali lebih menunjukkan kedalaman daripada ketidakminatan. Nomor 8. Ketakutan akan kekecewaan. Semakin dalam perasaannya terhadap Anda, semakin besar ketakutannya untuk kehilangan Anda atau menemukan bahwa Anda tidak seperti yang ia harapkan. Filosofi Stoik mengingatkan kita untuk tidak sekadar berjanji dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran nyata. Jadilah diri Anda yang sesungguhnya secara konsisten, tanpa perlu dipoles menjadi sempurna. Begini, ketika seorang wanita mulai peduli secara mendalam, pertahanannya tidak selalu luntur, justru semakin mengencang. Mengapa? Karena ia telah berinvestasi secara emosional, dan kerentanan ini datang dengan risiko. Mungkin di masa lalu, ia pernah membuka diri pada seseorang yang ternyata hanyalah fasad, seorang pria yang pandai berkata-kata manis tetapi tidak pernah mewujudkan janjinya. Jadi, bahkan jika ia melihat potensi besar dalam diri Anda, ada bagian dalam dirinya yang diam-diam bertanya, bisakah aku mempercayai ini sepenuhnya? Akankah ia tetap menjadi dirinya setelah aku melepaskan pertahananku? Disinilah energi Anda yang membumi jauh lebih penting daripada kata-kata manis apapun. Pria stoik tidak berusaha untuk mengesankan, ia berupaya untuk selaras. Ia tidak terburu-buru meyakinkan dengan janji yang belum bisa ia jamin. Sebaliknya, ia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang stabil, sadar, dan tenang di bawah tekanan. Mungkin ia sedang mengamati bagaimana Anda menghadapi stres, atau bagaimana Anda bersikap ketika diuji. Apakah Anda reaktif, atau Anda tetap tenang? Disinilah kepercayaannya mulai terbangun, bukan pada saat-saat puncak kebahagiaan, melainkan pada bagaimana Anda menjaga diri di masa-masa yang tidak pasti. Jadi, jika Anda merasakan keraguannya, jangan menganggapnya pribadi. Ini tidak selalu tentang Anda. Terkadang, ini tentang ketakutannya sendiri untuk jatuh cinta pada seseorang yang mungkin tidak akan hadir saat ia paling membutuhkan. Tugas Anda bukan membuktikan bahwa Anda sempurna, melainkan menjalani kebenaran Anda dengan integritas. Epictetus pernah berkata, jangan menjelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Itulah inti pelajarannya di sini. Biarkan ia merasakan keteguhan Anda, bukan hanya mendengar niat baik Anda. Karena ketika ia melihat bahwa jati diri Anda tidak goyah oleh suasana hati, tekanan, atau keinginan untuk mendapatkan persetujuan, saat itulah ketakutannya akan mulai memudar. Nomor 9. Melindungi kemandiriannya. Bahkan wanita yang sangat peduli sekalipun tetap mendambakan otonomi. Jarak yang ia ciptakan bukanlah penolakan, itu adalah pengingat bahwa cinta seharusnya tidak pernah menggerus identitas diri. Seorang pria stoik akan menghormati kebutuhan ini. Ia tidak akan menjadi pribadi yang bergantung, melainkan hidup berdampingan. Ini berarti ia tidak akan panik ketika wanita itu membutuhkan ruang,
tidak mencoba mengisi setiap keheningan, atau mengendalikan pilihannya atas nama kedekatan. Ia tahu bahwa koneksi sejati tidak menghapus individualitas, melainkan justru menghargainya. Cinta seharusnya tidak terasa seperti sangkar, bahkan jika sangkar itu terbuat dari emas. Jika seorang wanita merasa kebebasan atau jati dirinya terancam, ia akan menarik diri. Bukan karena cintanya berkurang, tapi karena ia perlu bernapas. Pria yang memahami hal ini, yang tidak menganggapnya pribadi, akan menjadi sosok yang langka di matanya. Ia akan menjadi seseorang di mana wanita itu bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya, tanpa perlu mengecilkan diri atau berubah demi sang pria. Contohnya, mungkin ia menginginkan akhir pekan sendiri untuk berhubungan kembali dengan teman-teman atau mengejar tujuan pribadinya. Pria yang tidak merasa aman akan melihat ini sebagai ancaman. Namun, seorang pria stoik melihatnya sebagai hal yang sehat. Ia tidak menafsirkan kemandirian pasangannya sebagai tantangan terhadap nilainya. Sebaliknya, ia mendukungnya sambil tetap membumi pada tujuannya sendiri. Inilah yang membuat perbedaan besar. Ketika Anda tidak terus-menerus mencari validasi melalui kehadirannya, ia akan mulai merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri sepenuhnya bersama Anda. Dan secara paradoks, dalam kebebasan itulah kedekatan yang lebih dalam dapat terbentuk. Marcus Aurelius pernah berkata, "Cintai saja apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan, tidak ada harmoni yang lebih besar." Ini mencakup menerima kebutuhannya akan ruang, mempercayai ikatan tanpa perlu mengekang. Jadi, jika Anda merasa ia mengambil langkah mundur, jangan terburu-buru untuk menutup celah itu. Biarkan ia kembali atas kemauannya sendiri. Karena, ketika seorang wanita merasa bebas, tidak terkendali, ia jauh lebih mungkin untuk tetap tinggal, bukan karena kewajiban, melainkan karena pilihan. Dan cinta semacam itu nyata, itu bernapas, itu bertahan. Nomor 10. Terjebak dalam pusaran emosi sendiri. Seorang wanita mungkin sedang bergumul dengan kekacauan dalam hatinya, tidak yakin apakah yang ia rasakan adalah cinta atau sekadar kebingungan. Dalam ketidakpastian ini, ia memilih untuk menarik diri. Seorang pria stoik tidak membutuhkan jaminan terus-menerus, kejelasan batinnya sendiri justru membantunya menemukan kejelasannya. Terkadang, seorang wanita bisa tenggelam dalam perasaannya sendiri, terlalu banyak menganalisis setiap momen, setiap kata, setiap tatapan. Ia mungkin memutar ulang percakapan di benaknya, bertanya-tanya apakah itu berarti lebih dari yang sebenarnya. Ia mempertanyakan reaksinya sendiri, takut pada intensitas perasaannya, dan ragu apakah ia jatuh cinta pada Anda ataukah hanya kembali pada pola lama. Dan ketika emosi berputar terlalu cepat, hal teraman yang ia tahu adalah menarik diri. Namun, disinilah peran Anda menjadi sangat penting, bukan dengan memperbaiki atau menjelaskan, tetapi dengan tetap tenang dalam kebenaran diri Anda. Pria stoik tidak terbawa oleh gelombang emosi, ia menyadari bahwa emosi, seperti cuaca, datang dan pergi, tetapi tidak menentukan lanskap. Kehadirannya yang tenang bukanlah reaksi, melainkan tempat berlindung. Misalnya, jika ia mulai bersikap dingin setelah membuka diri secara emosional, jangan panik. Jangan mengejarnya untuk validasi. Biarkan konsistensi Anda berbicara dengan sendirinya. Hadir, tetapi tetap membumi. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Hal ini juga berlaku untuknya. Ia mungkin sedang menciptakan badai dalam benaknya, berusaha memahami perasaan yang belum sepenuhnya ia percayai. Tugas Anda bukanlah menyeretnya keluar dari badai itu, melainkan menunjukkan bahwa Anda tidak gentar menghadapinya. Ketika ia melihat bahwa kedamaian Anda tidak terguncang oleh kekacauan batinnya, ia akan merasa aman. Bukan karena Anda memperbaikinya, tetapi karena Anda tidak goyah. Dan terkadang, itulah yang ia butuhkan untuk berhenti terlalu banyak menganalisis perasaannya dan mulai mempercayainya. Nomor 11. Ujian keteguhan hati. Jarak yang ia ciptakan bisa jadi adalah cara bawah sadarnya bertanya, apakah Anda cukup membumi untuk tetap tenang saat saya menarik diri?
Pria stoik menjawab pertanyaan ini tanpa kata-kata, dengan tetap menjadi dirinya sendiri, tak tergoyahkan oleh gejolak sementara. Ia mungkin tidak sengaja menguji Anda, tetapi ketika emosi menjadi intens, dan hatinya sendiri terasa tak terduga, ia mungkin menarik diri sekadar untuk melihat apakah fondasi di antara Anda bisa bertahan. Ini bukan tentang kendali, melainkan tentang keamanan. Bagi banyak wanita, keamanan itu terlihat dari konsistensi, bukan konsistensi yang kaku atau dibuat-buat, melainkan jenis yang tidak retak di bawah tekanan emosional. Bayangkan ini, semuanya berjalan baik, lalu tiba-tiba ia menjadi dingin, kurang kasih sayang, dan kurang responsif. Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda harus mengejar, memperbaiki, atau menjelaskan sesuatu. Namun, pertanyaan sebenarnya yang ia ajukan tak terucap. Itu ada dalam keheningannya, dalam keraguannya, akankah ia menjadi putus asa, atau akankah ia tetap tenang? Pria yang mengikuti prinsip stoik memahami bahwa cinta tidak dibuktikan dengan pengejaran, melainkan dengan kehadiran. Ia tidak akan berputar ketika cuaca emosional berubah. Ia tidak akan mencerminkan ketidakpastiannya dengan kebutuhan. Ia tetap berakar kuat dalam kejelasan dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jadilah seperti tebing tempat ombak terus-menerus pecah, tetapi ia tetap teguh dan menjinakkan kemarahan air di sekitarnya." Itulah yang ingin ia rasakan dari Anda, bukan argumen atau kepanikan Anda, melainkan ketenangan Anda. Jika ia merasakan bahwa gelombang emosionalnya tidak membuat Anda kehilangan keseimbangan, ia akan mulai lebih percaya kepada Anda. Sebab, jauh di lubuk hati, sebagian besar wanita tidak mencari kesempurnaan. Mereka bertanya, bisakah saya merasa rapuh sejenak tanpa kehilangan dirinya? Jadi, jika ia menarik diri, jangan panik. Jangan mengejar. Jangan berusaha membuktikan apapun. Hadir saja. Tetaplah berpusat pada diri Anda. Itulah jawaban yang tak ia sadari ia butuhkan. Kini Anda tahu, menjauhnya ia tidak selalu berarti penolakan. Terkadang, jarak itu adalah tanda seberapa dalam ia merasakan segalanya, sebuah pertahanan, sebuah ujian, sebuah permohonan diam untuk ruang memproses apa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan Anda tidak ada di sini untuk menguraikan setiap sinyal atau memohon kedekatan. Anda di sini untuk berdiri teguh laksana seorang stoik. Anda memimpin bukan melalui kendali, melainkan melalui ketenangan. Anda menjaga diri, melindungi kedamaian Anda, dan membiarkannya datang kepada Anda jika memang seharusnya. Karena kebenarannya adalah, ketika Anda tidak mengejar, tetapi juga tidak menutup hati Anda menjadi sesuatu yang langka. Dan kelangkaan itu, kekuatan yang tenang itu, adalah hal yang tak terlupakan. Jika ini memberi Anda kejelasan hari ini, beritahu saya di kolom komentar, atau cukup ketik, "Saya memilih keteguhan," untuk menunjukkan di mana posisi Anda. Dan jika Anda siap untuk wawasan lebih lanjut seperti ini, saksikan video berikutnya.